memang betul. Adzarul Jum'ah, mudure Jum'ah pirang-pirang diantaranya hujan. Kalau kan hujan ya aja pada Jumatan nih. Mudur. Ini kiuru mudan, jeruk nembe mendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Nek sira kabeh arep ngitung nikmating Gusti Allah, la tuhsuha, ora bakal bisa kahitung. Innal insana la zalumun kafar, yaktine menungsa podo berbuat zalim dosa dan podo mengkufuri nikmat. Wong Islam wis podo ambrol imane. Wong Islam wis podo tompal imane. Kapan wong pada kumpul li ta'limi dinillah wa li dzikrillah, kafat humul malaikatu yastaghfiruna lahum. Kapan wong-wong Islam pada kumpul sing nanggone majlis taklim ataupun majlis zikir, kafathumul malaikatu, maka malaikat pun podo ngepung, podo kumpul juga, lan podo njalukaken pangapuran malaikat niku mari Gusti Allah kanggene wong-wong Islam. Kenapa kumpul kok malah dilarang? Seumur umur saya baru dengar dan baru mengalami kumpul kok dilarang. Al jama'atu nikmatun wal furqatu azabun. Kumpul-kumpul membawa nikmat dan rahmat. Tapi al furqatu azabun. Petil-petil, pisah-pisah, dewek-dewek timbul siksaan. Kenapa dalil Islam semua ditempel dan dibuang? Bab masalah Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Pahami bareng-bareng, imane dicekel. Kalau pirang dina niku nangis dewek, ya Allah Gusti, kenapa kau tinggalkan oleh hambamu? Kenapa ada ungkapan untuk menjauh dari Allah demi keselamatan, ancaman yang belum tentu itu akan menimpa kita. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Awalnya surat Jumat. Hari dan Jumatan dijadikan nama surat. Bukan nonton surat sholat, bukan nonton surat zakat, surat naik haji untuk. Ini surat Al-Jum'ah. Berarti memang nas langsung saka Gusti Allah untuk umat Muhammad
Jum'ah niku kumpul. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Salat itu kadangkala bisa dikategorikan ngangge kata-kata sabbaha yusabbihu. Contohnya nanggone akhirnya surat Toha. Dengarkan diungkapkan fasbir ala ma yaquluna fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana illaili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Nang akhirnya surat Toha ayat berbunyi seperti tadi, fasbir ala ma yaqulun, sabar sirah Muhammad atas apa yang digunjingkan, yang dicemoohkan oleh kafir-kafir Quraisy, oleh orang-orang kafir. Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'il fajri. Tetaplah kowe salat ngadepo maring ingsun. Nah niki salat dengan kategori sabbaha yusabbihu sabbih wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Lan tetap ngadep salat sirah Muhammad qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sadurunge mledhak ing srengenge ateges subuh, wa qabla ghurubiha lan sadurunge subuh ing srengenge ateges ngasar. Wa min ana illaili fasabbih, kalimat sabbih lagi. Lan ana ing tengah bengi tegese wektu ngisa, fasabbih salat sirah Muhammad wa atrafan nahari, lan ana ing pucuk loroning awan ya kowe zuhur karo maghrib. La'allaka tarda, yang mudah-mudahan dengan demikian kau dapat ridha Allah. Awalnya ayat surat Jum'ah dengan kalimat yusabbihu lillah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Makna asli terleke padha nyucikaken maring Gusti Allah makhluk bumi lan makhluk langit. Kembali kalimat kategori salat adalah dengan kalimat sabbaha yusabbihu. Yusabbihu padha sujud lan padha salat lillahi maring Gusti Allah apa ma makhluk fis samawati wa ma fil ardi, makhluk bumi lan makhluk langit padha salat sujud lillahi al-malikil quddus. Sifateng Gusti Allah al-malikil quddus, pangeran kang duweni sifat kudus suci, al-azizil hakim. Awal ayat surat Jum'ah saja menganjurkan langsung nas minallah, yusabbihu lillahi ma bis samawati wal ard. Podo sujud, podo salat makhluk bumi, makhluk langit nanggone dina Jumat. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sampekno hemat maring umatmu khususnya wong gemelar kali Sabtu. Innal mautal ladzi tafirruna minhu, satemene kematian yang selama ini kau lari dari kematian itu hanya karena ketakutan, kemudian kau lari. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu, sampekno mat maring umatmu satemene kematian yang selama ini tafirruna, yang kamu sekalian lari, menghindar dan menjauh karena ketakutan, minhu dari kematian itu. Wong nek wedi mati ora usah urip, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Nek wedi mati ora usah urip.
fa innahu mulaqikum, maka ketahuilah mat saumatmu sampekno keterangan maring umatmu, pasti akan selalu menjemputmu. Fa innahu mulaqikum, lepas mati nang jerengmu lagi mandan urang-urang karo sing wadon modal rampung sampean. Tapi betapa indahnya mati dalam keadaan pengajian dan jumatan, surga jaminannya. Allahumma ngamini matinya apa surga nih? Mati disik kok tadi. Surga bisa ditemukan melalui proses kematian dulu. Fa innahu mulaqikum, kematian pasti akan menjemputmu dan menemui kamu. Summa turadduna ila alimil ghaib, ila alimil ghaib wa syahadah. Kemudian sira kabeh bakal dikembalikan maring alam ghaib lan alam nyata, ya kue alam kubur, alam akhirat. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan saat itulah nanti Allah akan menjelaskan, menceritakan tentang apa yang kamu lakukan dan kamu ngamalkan waktu nang urip nang dunya. Punika awale surat Jumat. Jumatan adalah nas dari Allah. Pelarangan kumpul dalam ibadah adalah ijma'ul ulama. Ijma' dan nas lebih tinggi jauh dibanding, nas itu lebih jauh dibanding ijma', perkumpulan ataupun kesepakatan manusia. Hanya karena takut mati, kemudian kau semudah itu melari dan menjauh dari pengiran. Na'udzubillahi min dzalik, tompal ambrol iman sampean. Bon, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, ini khusus kaitannya dengan Jumatan. Idza nudiya lis-salat, kapan diundang dengan azan untuk sholat Jumat, min yaumil jum'ati, saking dina Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera dan cepet tumandang lumaku maring masjid untuk dzikrillah, untuk sujud ngadap eling karo pangeran. Langsung ini perintah langsung. Wadarul bai'alan, tinggalkan apa kesibukan duniawian. Termasuk yang dimaksud di sini adalah jual beli. Dzalikum khairul lakum, dengan cara kamu datang ke masjid kemudian sholat Jumat eling karo pangeran, dzalikum khairul lakum. Kalimatnya dzalikum bukan dzalika, pengkhususan. Orang dzalika khairul lakum dia, tapi dzalikum khusus untuk kowe kabeh sing padha mlaku metu ngomah menuju mari masjid Jumatan niku. Dzalikum khairul lakum, itu cara yang lebih baik bagimu sekalian. Lebih baik kok. Khairun asal kata dari akhyaru, wazane afalu. Khairun itu lebih baik untukmu, bagimu sekalian. Sesuatu yang lebih baik diotak-atik hanya ketakutan yang tidak jelas. In kuntum ta'lamun, jikalau kamu sekalian tahu betul dan paham betul apa dibalik dina Jumat dan sholat Jumat. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza qudiyatis shalah, diatur wektune kok. Nek wis rampung lek salat Jumat, fantasiru wis bubaro kono, wis bubaro. Ora kudu ndekem bae nang masjid. Beda qudiyatis shalah, hari kala nek wis rampung apa salat Jumat, fantasiru fil ardh, padha bubaro sumebaro sira kabeh ana ing bumi ini.
diperintah kon golek duit. Diperintah golek duit sing dodol mie, dodol cilok ora sing tuku modar wae. Dikerem kabeh wong nang omah. Sing tuku mie sapa? Sing tuku cilok sapa? Yang tuku dan lain sebagainya sapa? Fantasiru fil ardi kon bodo sumubar ana ing bumi ini wabtahu min fadlillah. Lan podo golek rezeki ning Gusti Allah fadl niku maknane rezeki. Nek mlebu masjid Allah maftahli abwaaba rahmatik. Manak metu bubar niki sing masjid Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Nek mlebu rahmatik, nek metu fadlik. Niku bedane mlebu masjid karo metu masjid. Nek mlebu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah bukalah buatku pintu kerahmatan kedamaian. Mlebu masjid damai kok. Malah kagak boleh mlebu masjid. Harap udah jotosan karo belis nang omah. Kenapa ayat Quran begitu semudahnya kau tinggal tangga dan kau lempar? Ngonek metu saka masjid, Allahumma ftahli abwaaba fadli. Ya Allah bukalah bagiku pintu rezeki. Untuk kang masjid kena rezeki, mlebu mari masjid kena rahmat. Kenapa rahmat kau tinggalkan? Pun pahami secara utak yang dalam. Memang golongan dan senang boleh moni ini. Tapi dasar saya adalah Quran dan hadis. Wabtahu min fadlillah. Sakwise rampung pengen lakoni sholat Jumat cepet metu. Ben sesuai dengan tuntutan. Cepet metu, ojo kesuwen betul. Tapi orang mlebu mamane kon udah rezeki banyak anak bojo. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sekalipun dalam keadaan rezeki golek rezeki ning Gusti Allah tetap kon wadkurullaha katsiran. Kon selalu eling sadar diri maring pangeran. Eling emot maring pangeran sing la'allakum tuflihun yen pancen kowe kabeh kepengin bejo dunya lan akhirat. Wes. Ayat terakhir surat Jumat. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Niki ayat asbabun nuzule waktu dina Jumatan lagi Jumatan. Pada bubar kan Nabi tinggal dari orang ngajak nyentil nang mimbar tinggal lunga nih. Hampir mirip ini orang bukan hanya meninggalkan imamnya, masjid pada ditinggalkan. Eling karo Quran ayo, eling karo pengenan. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Apabila kaum mulan umatmu sedangkan kowe lagi Jumatan keporo pas lagi khotbah, baru ada pedagang datang dari luar kota nang masjid. Jadi kok hampir mirip itu tadi. Hanya ini burutunya wong sedikit melayu kang masjid melayu Jumatan karena takut mati. Apabila di saat umatmu kaummu lagi pada Jumatan kebetulan kowe pun lagi ngadeg khotbah wahai Muhammad, baru perdagangan dari luar daerah datang di depan masjid. Aulawan atau melihat sesuatu yang kurang bermanfaat buat agama, infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Kemudian jamaah Jumatmu baru melayu saka masjid. Nah, baru melayu ini dulu. Tapi sebagian ini nek melayu kabeh kiamat. Lho malaikate bingung. Arep padha kumpul melu menungso bubar nang omah pada dekis. Kiamat nanti. Mulai jangan salahkan aku tetap jalan Jumatan lagi gue nyagak langit bina jambrol. Karena dari di atas itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim. Dina Jumat dina kanggo kumpul yang makhluk yang Gusti Allah. Baik makhluk langit ataupun bumi. Makhluk bumi bentuknya menungso, bumi lan langit bentuknya para malaikat. Akhirnya malaikat harus kumpul wong pada bubar. Nanti malaikat berdiri kesuk
cangkling cagakeng langit ambruk sampean kambrukan. Padha metu mburu perdagangan Kanjeng Nabi ngadeg hanya tinggal 12 orang yang mengikuti khutbah Rasul. Hanya tinggal 12 orang. Maka dari situlah diambil oleh sebagian madhab syarat saing Jumatan 12 wong berdasarkan ayat ini. Nek madhab Syafi'i tetap 40 wong berikut imam. Makmum 39 tambah siji imame. Dengan atau syarat muslimin, mukallafin, khurrin, zukurin, mustawdini. Syarat saing Jumatan ya wong Islam, wong lanang, dudu hamba berarti khur merdeka, terus mukallaf akil balik, yang terakhir mustawdinin yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Wataraku kata ima kemudian umat meninggalkan sirah Muhammad memburu perdagangan buru lawan sampai nomat maring umatmu qul ma indallahi khairun. Ada khairun lagi yang kedua kalinya. Sampai nomaring umatmu Muhammad, apa yang ada di sisi Allah iku khairun lebih bagus minallahwi wa minat tijarah daripada lelahan. Nang makan lelahan ngapa aja dalam rumah nonton TV ya nyekeli apa para Jumatan nyekeli TV karena nonton apa itu. Qul ma indallahi khairun, apa yang di sisi Allah itu akan lebih baik minallahwi wa tijarah daripada kesibukan duniawiya, daripada kesibukan TV dan HP. Wallahu khairur raziqin, dan Allah zat yang paling maha memberikan rezeki. Bon titik niku dasar kesimpulan yang surat Jumat kaitannya dengan naseng Gusti Allah tentang wajib Jumat. Kalau terusakan namanya surat Ali Imran. Surat Ali Imran dari awalnya 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Ali Imran 172. Wong-wong sing padha tunduk patuh ngijabahi maring Gusti Allah lan Rasul mimba dima asabahumul qarhu, setelah menimpa kepada mereka kesulitan hidup dan kegelapan hidup. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim, maring wong-wong akeh sing padha mbagusi dirinya dari pengikut-pengikut Rasul dan umat yang Rasul, wattaqau lan padha takwa, maka baginya ajrun 'adzim, pahala yang melimpah ruah. Surat Ali Imran 173 dijelaskan alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pada waktu itu wong-wong kafir itu pada kumpul, ya biasa wong memang kumpul, nanti be kumpul. Sing kafir be kumpul apalagi yang Islam. Karena kumpul akan menjadi kekuatan. Karena kumpul akan menjadi kenikmatan, tapi kumpul wong kafir akan menjadi azaban aliman. Pada waktu itu wong kafir pada kumpul. Jika sebab nuzul ayat ini, sebagian orang Islam khawatir dan takut atas kumpul wong kafir. Baru perkiraan itu. Kemudian sekelompok kecil si Islam itu tadi
merasa gentar dan takut melihat kumpulnya wong kafir, terus ngomong ke wong Islam yang lain, yang di dalamnya Islam yang lain, kelompok itu di dalamnya ada Rasulullah. Dia menyampaikan berita, innan nasa qad jama'u lakum, setengah hoax setengah iya. Dari hoax belum tentu wong kafir itu akan menyerang, tapi karena ketakutannya kadung mendalam nanti wedine ucul karo pangeran. Apa berita yang disampaikan? Innan nasa qad jama'u lakum, saat temennya wong kafir wis padha kumpul akan nyerang kowe. Lagi hoke nang ngene iki. Kira menyerang karena ketakutan membuat ukara opini bicara katanya mau menyerang. Innan nasa qad jama'u lakum, saat temennya wong kafir padha kumpul arep nyerang kowe kabeh. Sing mau miyo Islam iki faksauhum, mongko padha wedi sira kabeh wong Islam, wong Islam maring perkumpulan wong kafir. Fazadahum imanan, fazada mongko nambahi sapa Allahum ing muslimun imana ing imane. Mestinya situasi yang mengkhawatirkan bagi orang yang khawatir, yang menakutkan bagi orang yang takut, kudu digedekno imane gitu loh. Kembali maring Quran, faksauhum, takutlah kamu sekalian wong Islam maring kumpule wong kafir. Orang Islam yang iman tebal, fazadahum imanan, maka justru iman tambah kuat. Ini kebetulan waktu kayak gini gue bedekno iman aja malah gue nyut narai, kalau gue ngecil na hati berbahaya mangke. Bedekno imannya sampai wong pati di tangan yang pangeran. Takut sebagai sifat yang menungso, ikhtiar kewajiban yang menungso, tapi bar ikhtiar itu tawakal dong. Ikhtiar kok kalau dong tawakal, oh bungsut malah badu menyonyong gue. Faksauhum fazadahum imana, situasi yang menakutkan bagi yang takut malah jadi tambah imane. Waqalu, lan padha ngucap sapa wong Islam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dengan situasi yang mencekam, monggo berdasarkan ayat Quran petunjuk wiridana atau ngadangkano kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jelas begini kok. Ini ngomong Islam yang menerima berita yang menakutkan dan mengecam hati dan situasi, niki malah diterima dengan baik. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini yang mestinya harus diungkapkan oleh orang Islam situasi begini bagi yang takut. Diperbanyaklah mojo hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kecukupanku ada di tangan Allah. Allah yang telah mewakili kehidupanku. Tugasnya menungso niku tawakal, pasrah maring pangeran, sause ikhtiar. Gusti Allah al-wakil, sing makili bakal ngrumat lan ngurusi kula sampeyan, tanggung jawab Gusti Allah. Kayak gitu kok. Ini kan anjuran Quran, faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wong sing merasa ketakutan diperbanyaklah pasrah diri, tanggung jawab diri maring situasi ini, pasrah maring pangeran. Kan diucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Titik. Bon. Ayat selanjutnya namanya surat Ali Imran. Fangqalatu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'adzim. Sause padha ditambahi imane dening Gusti Allah, fazadahum imana. Kemudian diiringi kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Niki jaminan Gusti Allah. Lam yamsashum su'un, maka kanggone wong sing imane tambah situasi begini, lan kanggone wong sing selalu tawakal pasrah diri maring pangeran kanthi kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, niki tanggung jawab Gusti Allah. Lam yamsashum su'un, maka orang itu akan terbebaskan, tidak tersentuh
oleh kejelekan hidup, kesusahan hidup, dan kematian hidup. Wis padha ngandel Al-Qur'an, orang ngandel sampean kufur. Niki jaminan Al-Qur'an. Nek pancen imanmu tambah, lan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil selalu kau ungkapkan sebagai sarana kembalinya diri mari pangeran. Janjine pangeran, lam yamsas hum su'un, maka Allah tidak akan menyentuhkan, tidak akan menimpakan sesuatu yang bagi menungso jadi rekoso lan sengsara, kemudian sampai gudul patine menungso terbebaskan dari itu. Inilah janjinya Gusti Allah, dan ini tanggung jawab Gusti Allah. Qur'ane podo nanti, Qur'ane podo nanti. Malah pada dekem nanguman jelengi TV karo ngotak-atik HP. Di mana bukti fajadahum imananya? Mana bukti ini imannya tambah? Tinggal lesane kanggo eling karo Gusti Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Diperbanyak kalimat itu. Ini anjuran Quran begini. Yang ujungnya lam yamsashum su'un. Allah tidak akan menimpakan dan menyentuhkan terhadap hamba-hamba itu su'un, sesuatu yang jelek, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang merepotkan dan mematikan. Terbebaskan dari itu kita semua kalau betul-betul hasbunallahu wa ni'mal wakilnya terus kapan saja di mana saja. Tapi kenapa tidak dianjurkan begitu? Kon badan dekam wenang jar rumah. Itu pun masih kon jaga jarak dengan keluarga. Sing lanang sing wadon ngladeni kopi mari sing lanang nganggo genter, monggo Mas. Tidak boleh dekat. Takut boleh seorang Islam, tapi jangan berlebihan. Udah wedi mlayu karo pangeran, kumpul-kumpul tidak boleh, kumpul itu rahmat dan nikmat. Kon menyendiri nyentil derek, nganten gede nyentol nang pojok kanan, sing wadon nang pojok pedangan, sing lanang pojok balik, anaknya nang tengah. Kon jaga jarak kan begitu. Ya aturan apa kalau begini? Allahu Akbar walillahil hamdu. Mohon kula terusaken. Niki jaminane fangqalabu bi nikmatin minallahi wa fadlin. Ketemu lam. Wa fadlil lam yamsashum su'un. Maka apabila imannya ditambahi dan hasbunallahu wa ni'mal wakilnya terus-terusan untuk sebagai alat zikir eling maring pangeran, jaminan yang Allah seulang dan seulang, lam yamsashum su'un. Allah tidak akan menimpakan dan menyentuhkan sesuatu yang membahayakan buat manusia yang selalu imannya tambah dan selalu moco hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bon, meden sing padha teng dalem masing-masing kan ini dianggap ngudur Jumatan, monggo diperbanyak moco hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cenah mendasar karo Quran. Sindome sapa wong enak iki. Sehingga kesimpulannya ngeden dari 3 ayat yang berturut-turut saya sampaikan, 172 Ali Imran, 173, 174 sampai terakhir yang derek 175. Ini yang sangat penting. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini yang kemarin saya khutbahkan. Wong pada melenger, saya lihat di antara mereka banyak yang mengeluarkan air mata. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dzalikumus syaitan. Itulah suara-suara setan yang masuk mulut manusia. Dzalikumus syaitan. Itulah suara-suara setan yang melalui mulut manusia. Yang lagi bagaimana yukhawwifu awliya'ahu, lagi untuk menakut-nakuti orang yang tunduk patuh dengan setan.
Awas kalau kamu kumpul mati. Kalau kamu ketemu salaman mati. Orang kumpul orang salaman bebo diar juga kok. Anak salaman pakai tungkak, anak salaman pakai bokong. Tuh kayak gini. Salaman itu wedhus. Maka dua syariat Islam yang sudah dihancurkan, satu nggak boleh jumatan, yang ketiga nggak boleh salaman. Ini wong podo orang hadis nih. Ida iltaqa Ibnu Umar mengatakan ida iltaqa muslimani fasallama ahaduma lil akhar fatasafahahu anjalallahu alaihima mi'ata rahmati walil badi salami wal musafahati tis'una rahmatan walil radi salami wal musafahati asaratu rahmati. Sudah saya sampaikan dulu. Manakala nawang Islam lanang karo lanang, wadon karo wadon, lanang karo wadon asal tunggal muhrim, yang satu assalamualaikum, yang satu menjawab, kemudian selonong tangan cek, lawannya nampani Allahu Akbar ya Rabbi, malah lari dari rahmat. Kapan satu selonong, yang satu nampani cek, anjalallahu rahmatan alaihi, maka Allah menurunkan 100 kerahmatan. Wa anjalallahu mi'ata rahmati, Allah nurunkan 100 kerahmatan. Saat itu mung dibagi loro, sing uluk salam pertama karo sing nyelonoken tangan pertama niku oleh 90 kerahmatan, sing nampani selonongan tangan mung oleh 10 kerahmatan. Mulai salaman sing suwe ducel-ucel disit kayak gini, talu. Salaman itu mendatangkan rahmat yang Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi. Maka dua syariat Islam yang dari tendang oleh wong itu, satu udah boleh kumpul jumatan, kumpul pengajian, kumpul kepositifan, ini udah melanggar Islam secara total. Yang kedua nggak boleh salaman. Kalau rahmat tidak ada maka azab akan datang. Seumur-umur kan, mengkaji salkis 7 bulan tahun, seumur-umur Jumat dilarang sekarang. Waktu PKI, bukankah musuh Islam ada di depan mata? Kalau ngalami waktu PKI, kalau wis kelas 4 SD, mau kayu asminan selarang apa ya? Yang benis kelas 6 dia lagi PKI. Kalau kelas 3 kelas 4 yang terancam para kiai, pengancam ada di depan mata. Kalau saben bengi zaman PKI dulu tentu bukan bata kalau kemudian umai dijaga nang pemuda Islam saben bengi biyen nganti repot maksudnya ngaleni kopi kurang kopi asal ireng ngarok silit kendil saben bengi nganti 30 saya kurang kopi silit kendil kerok yen anak kendil kalau tambahan bahan kopi penting ireng pada ngombe kumis itu kulo lebih baru tinggal kepet lambe kemambang nih. Waktu itu pun kiai tidak berhenti Jumatan kan. Nyawa itu ancaman. Sudah terdaftar masuk Ramaku, Paksa dan Pak Mundir, Danuri sudah tercantum untuk dibantai. Tetap Jumatan kok. Lagi ngarep bantai arah keton, yang dibantai ya siapa? Malah pun pada melaju ke masjid. Ini aturan apa begini? Maka dijelaskan di sini, zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Itulah suara-suara setan yang lagi nakut-nakuti maring wong sing gelem tunduk patuh maring setan itu tadi. Apa ketegasan Quran? Fala takhafuhum. Sira kabeh aja pisan jan wedi karo wong-wong itu dan berita itu. Tapi fakhafuni padha wedi sira kabeh ni ingsun ing kuntum mukminin nek pancen kowe kabeh dadi wong iman. Ayat kena begini kok. Oh ini baru sebatas himbauan kok. Ini baru sebatas himbauan. Terus kenapa pada mikir? Saya menyampaikan za innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini ayat terakhir.
Itulah suara-suara setan yang lagi menakut-nakuti orang yang mau takluk dan tunduk kepadanya. Apa komentar Quran? Fala takhafu. Ojo pisan jan wedi karo malaikat. Ikhtiar wajib kanggo wong Islam. Tapi tawakal harus diterapkan setelah ikhtiar. Dan ini ikhtiar tok karo tawakal. Ikhtiar terus ketemu gantar. Sobrok-sobrokan kan ini namanya. Ikhtiar wajib, tawakal mengiringi keutuhannya ikhtiar. Karena Gusti Allah itu al-wakil. Maka kita wajibnya adalah tawakal, fatawakal Allah. Memang betul. A'dzarul jum'ah, mudure jum'ah pirang-pirang diantaranya hujan. Kalau kan hujan ya ada pada Jumatan nih. Mudur. Ini kiurung hujan, jeruk nambe mendung. Nah kenapa kita ngudurkan Jumatan? Allahu Akbar, walillahil hamdu. Nambe mendung. Karena dasarnya hujan saja menjadi ngudurnya Jumatan, betul semua pakai begitu. Nanti betul kapan monggar mangga Jumatan padahal diutang karo wong sing kok bakal ketemu nang kana engko wong bakal mencicil bisa-bisa jotos karaku. Boleh, tidak boleh, tidak Jumatan boleh karena takut dengan penagihan. Islam memang toleran sekali. Mbok ketemu si penagih uli tidak Jumatan boleh salat zuhur mawon teng omah. Ini ngudurnya kaya udan, memang betul. Udan itu dadekno ngudurnya Jumatan. Udah bukan gara-gara udan daripada teka, mati ngiciprik teman oleh. Karena mau bilang apa pada teka apa ya? Anggar udan pada teka apa bisa kayak dia melarang teka. Anak itu berbeda ya. Lagi diibaratkan udan, orang udan jeruknya mendung. Mendungnya besi pelaku nggak tiba nanti kok. Dijadikan ngudur Jumat, ya seluput maning ke susu dengan ini. Innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itulah apa yang terjadi. Semuanya ini adalah suara-suara setan yang lagi menakut-nakuti orang yang mau ditakut-takuti. Yukhawifu awliya'ahu, lagi nakut-nakuti maring wong sing mau ditakut-takuti. Apa ketegasan Quran? Fala takhafuhum, moko aja pisan-pisan jero kabeh wedi maring mereka, tapi fakha wa khafuni, wedi sira kabeh ni ing ingsun. Syarat muakhir ing kuntum mukminin, jikalau kamu sekalian merasa menjadi orang iman. Terbalik, kapan wong niku ketakutan berlebih-lebihan sampai melebihi takutnya maring Gusti Allah. Ini mungkin betul, udah berlebihan ini. Takutnya sampai melebihi takutnya maring Gusti Allah, maka imane ambrol, imane utul, imane tompal dari sepetil, ngake tompale. Padahal sejak kecil kita dipuk-ipuk antilan jiwa nih. Iman dan iman kita pupuk al imanu yazidu bitta'at wa yanqusu bil maksiat. Iman akan bertambah gede karena penuh ketaatan maring pangeran. Taatnya maring kepengenan mati lorot. Aja Jumatan, aja kumpul-kumpul ngaji. Gimana mau tambah imannya? Medu kok butuhnya dar-dar kok. Paham betul ya? Memang belum menjadi rebutan nih, tapi saya punya dasar selagi yang saya ajak bicara adalah orang Islam. Surat Al-Anfal 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kejadian selama ini karena ayat ini. Wattaqu fitnatan padha wedi sira kabeh maring fitnah malapetaka balak bencana ning Gusti Allah, yang itu disebabkan karena pelanggaran sebagian penduduk bumi atau pelanggaran sebagian penduduk wilayah masyarakat tersebut
wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Padha wedya sira kabeh maring balak malapetakan ing Gusti Allah, yang itu disebabkan karena pelanggaran sebagian penduduk bumi, pelanggaran sebagian penduduk wilayah kerombolan menungso. Adapun fitnah balak malapetaka temurune kowe mau tidak khusus kepada si pelanggar hukum tersebut, tak, itu tidak, tapi secara umum siapapun akan terkena. Ini persoalannya kan kayak gitu. Asal mulanya Kang Cina apa-apa digadak, dicekat, dilet, anak ada luwak, menyawak, kampret. Itu haram cara Islam walaupun dia non muslim. Apa yang diharamkan oleh Islam itu berbahaya dan beracun. Kemudian dipangan senangnya baik. Setelah keracunan kita juga jadi kena imbasnya. Ini sebab wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Padha wedya sira kabeh atas pelanggaran sebagian penduduk bumi, penduduk daerah melanggar hukum Gusti Allah. Benda tekno balak malapetaka ing Gusti Allah temurune tidak terhadap khusus si pelanggar toh, tapi diturunkan secara umum. Siapapun kena. Dari ayat inilah wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Di mana kemungkaran dibiarkan, di mana pelanggaran dibiarkan, ini akan ada malapetaka sing merata dan secara umum kena kabeh. Bagaimana sikap kita? Wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana tempat kemaksiatan dibiarkan, tempat pelacuran dibiarkan, terus narkoba, sabu-sabu dan sebagainya dibiarkan. Ini dampaknya jadi begini. Fitnah yang Gusti Allah temurun secara merata tidak terhadap si pelanggar hukum toh. Maka karena amar ma'ruf nahi mungkarnya kurang tegas di negara kita. Bahkan kita kembali tadi ayat yang pertama, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kesimpulannya monggo imane pun tambahi, diperbanyak maca hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ketiga, ujung kesimpulannya lam yamsashum su'un, tidak akan menyentuh apapun saja datang kepada sampean dari sesuatu yang membahayakan dan juga yang mematikan. Allahumma amin ya rabbal alamin.